Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Kembali lagi di program Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Semoga Anda sehat selalu dan senang sekali hari ini saya Maria Kristi kembali menjumpai Anda di program kesayangan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, seperti biasa kita akan mengambil tema yang luar biasa dalam setiap Mimbar Agama Katolik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu pencak silat sebagai sarana katekese kebangsaan. Dan tentunya pastinya tema ini masih sangat berkesinambungan sekali dengan slogan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, seperti biasa, Kristi nggak akan sendiri. Kristi sudah bergabung dengan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama, beliau ini merupakan dosen filsafat STF Driyakara Jakarta. Sudah bergabung bersama kita di studio TVRI. Ada Romo Dr. Simon Lili Cahyadi. Selamat, apa kabar Romo? Terima kasih, Krisis. Salam sehat. Salam sehat pada pemirsa semua. Salam sehat ya, karena memang juga kita kan sekarang mau ngomongin pencak silat nih. Romo ini juga punya background olahraga yang luar biasa loh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Romo. Sehat ya Romo ya? Terima kasih. Luar biasa. Nah, Kristi juga sudah bergabung bersama dengan seorang yang luar biasa. Beliau ini merupakan Dewan Pendiri Pencak Silat Pendidikan THS THM. Sudah bergabung bersama dengan kita, Ibu Maria Selastiningsih, SEAK. Selamat bergabung kepada Mbak Nining. Iya, terima kasih sudah Seger diundang. banget loh ini loh ya. Sehat juga kita ya. Selamat sehat, salam sehat terus sama pemirsa ya. Betul. Kalau berbicara mengenai olahraga, terus juga pastinya kesehatan, dua orang ini adalah orang yang tepat yang akan kita ajak bincang-bincang dengan tema kita yang sesuai, yaitu pencak silat sebagai sarana katekese kebangsaan. Nah, ini juga Kristi sedikit bingung gitu, apakah bisa sarana olahraga ini menjadi sarana katekese juga? Kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya pemirsa ya. Mungkin yang pertama Kristi akan bertanya kepada Mbak Nining terlebih dahulu. Ya, ini Kristi sudah lumayan familiar dengan THS THM nih Romo dan juga Mbak Nining, karena waktu zaman Kristi SD, kakak-kakak kelas Kristi tuh udah ada yang mau kemana gitu, mau THS THM gitu kan. Jadi kayak penasaran, mungkin Mbak Nining juga ini sebagai pendiri bisa menjelaskan kepada pemirsa apa sih itu THS THM. Silahkan. Oke, ya jadi THS THM itu singkatan dari Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Jadi ini adalah pencak silat pendidikan, Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Kenapa disebut Tunggal Hati Seminari? Itu karena kita memang berawal dari seminari. Jadi sebenarnya ini sudah hampir 35 tahun lah ya. Sudah sejak 1985 Romo. Waduh, jadi 10 tahun sebelum saya lahir nih Romo nih. Iya, kamu kayaknya belum ada. Belum lahir, 95 ya. Oke, lanjutkan. Iya, saya waktu itu juga baru 18 tahun kali ya. Nah, jadi berawal sebenarnya tadinya dimulai untuk rencananya untuk menarik supaya anak-anak muda itu mau masuk imam Romo sebenarnya untuk kerasulan untuk itu. Tapi kemudian pada saat 1985 di lounge di Jakarta, Monsinyur Leo Sukoto bilang, kok laki-laki semua gitu ya. Terus akhirnya yang perempuan juga Romo, sehingga tahun 1986 ada Tunggal Hati Maria. Nah makanya saya juga diajak untuk bergabung mendirikan ini. Ini didirikan oleh Romo Hadiwijoyo dengan Dewan Pendiri yang lain. Itu jadi kita ada 16 jadinya ya. Semua Dewan Pendirinya, karena berupa dewan Romo, sehingga kami lebih koordinatif dan semuanya. Jadi bisa dibilang memang usianya bukan usia yang muda lagi ya, dari 1985. Kemudian yang menarik juga Romo tadi Mbak Nining sebutkan bahwa tadinya tujuannya agar orang-orang ini ingin masuk seminari. Tapi ternyata karena memang juga ini menarik minat para kaum wanita, akhirnya disempurnakan menjadi THS THM. Dan ini menjadi kerasulan awam. Jadi ini untuk kehidupan tidak hanya membiara, tetapi juga kehidupan awam juga, karena awam itu juga suatu panggilan kan, panggilan hidup. Kita bisa menjadi pembiara, biara, masuk biara, atau masuk sebagai awam. Makanya tadi Kristi bilang bahwa kakak kelas Kristi nih yang masih di SMP udah mulai tertarik untuk ikut THS THM. Dan juga kita akan masih membahas lagi seputar olahraga THS THM ini, dan juga kita kan nanti akan tanya sama Romo, benar nggak sih mau sarana olahraga ini atau panggilan awam ini bisa menjadi katekese yang diakui oleh gereja? Dan pastinya pembahasan ini akan segera kembali. Kita akan kembali tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Dan kita masih membahas apakah betul ya THS, THM atau panggilan awam ini bisa menjadi sarana untuk menggembala juga dan diakui oleh katekese. Nah, kita akan langsung bertanya kepada Romo Simon. Romo, Kristi mau tanya, apakah benar pencak silat ini bisa menjadi salah satu sarana untuk katekese, Romo? Silakan. Oh bisa Kristi, sungguh. Karena kalau kita lihat kan fungsi dari katekese bagaimana iman, ajaran iman dikomunikasikan, bisa meresap dan diterima. Itu berarti tujuannya ke sana. Lalu kan ada macam-macam sarana untuk itu. Sarana yang dipakai bisa macam-macam, bisa lagu, bisa musik, bisa kor, bisa drama, bisa juga pencaksilat. Jadi sebagai salah satu sarana untuk katekese, menurut saya pencaksilat itu bisa saja bagus dan efektif. Jadi sebenarnya bisa dibilang walaupun ini terlihat seperti olahraga, ini juga sebenarnya katekese sama seperti pujian dan penyembahan juga. Tadi Romo bilang ya choir dan lain-lain, ini sama ya Mo ya? Benar nggak Mo? Ada beberapa yang berbeda tentu saja. Kalau misalnya dari choir atau dari pencaksilat. Yang khas pada pencaksilat itu adalah 3 unsur. Apa tuh Mo? Unsur pertama pengembangan fisik. Jadi tentu saja dengan silat, dengan gerakan-gerakan dan jurus. Unsur kedua itu adalah pengembangan mental, disiplin, ya berani mengakui kelemahan atau kekuatan orang, respect pada orang lain termasuk lawan. Dan yang unsur ketiga tentu saja unsur spiritual. Dan yang ini menurut saya yang mungkin tipikal dan dalam gereja Katolik, yaitu ada bentukan mengenai misalnya devosi kepada Maria, devosi kitab suci, dan seperti itu. Jadi memang kalau kita tarik di garis besarnya dari 100% Katolik, 100% Indonesia ini, banyak sekali loh sarana kita untuk menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Salah satunya untuk orang-orang yang suka olahraga ini bergabunglah di komunitas THS, THM. Nah sekarang Kristi mungkin akan bertanya lagi kepada Mbak Nining nih. Sebenarnya dari 35 tahun, dari 1985, perkembangannya di Indonesia sendiri, terutama di paroki-paroki yang ada di Jabodetabek ini seperti apa sih Mbak Nining? Ya, sebenarnya kita sudah ada di 32 keuskupan. Tinggal kurang satu kayaknya. Ya, jadi memang paling banyak itu di daerah timur, Romo, karena memang ya itu banyak sekali, bahkan di Atambua aja udah 10.000 lebih gitu ya. Memang untuk di Jakarta ini kita lagi benahin lagi supaya tetapi sudah ada banyak juga di Jakarta, ada distrik Jakarta itu. Kemudian kita bisa dibilang sampai ke pelosok-pelosok ya, ke Kupang, ke Makassar, ke Toraja dan semuanya. Jadi sebenarnya banyak. Di daerah yang luar Pulau Jawa sebenarnya peminatnya cukup antusias sekali ya. Sebenarnya apa sih Mbak Nining kesulitan untuk lebih menggalakkan THS, THM ini atau mungkin panggilan ini di area Pulau Jawa? Ada nggak? Kenapa makanya di luar Jawa tuh terlihat anggotanya lebih banyak? Iya, karena begini, sebenarnya ini kesulitan di semua katekese menurut saya ya, karena saingan kita ini kan gadget, terus anak-anak muda ini kan sekarang sudah lebih individualistik gitu kan. Nah, jadi ini kan olahraga yang memberikan energi, penuh dengan energi, dan biasanya yang energinya banyak yang seneng banget dengan pencaksilat ini. Nah, teman-teman yang di daerah timur itu energinya masih cukup kuat, cukup lebih banyak ya, dan memang tenaganya masih ini. Nah, ada anak-anak yang di Jawa ini memang agak kecenderungannya sekarang nih mulai begitu. Tetapi kami mulai galakkan dan mulai banyak yang tertarik. Terlebih orang tuanya, Romo, malahan. Orang tuanya tuh udah mulai seneng banget gitu. Kalau ada ini minimal anak saya bergeraklah seminggu sekali 2 jam aja gitu. Jadi jangan cuma begini terus gitu ya adik-adik ya. Ini karena kita nanti akan menjadi lebih sehat baik secara fisik maupun mental dan spiritual. Karena jadi kompleks ya. THS-THM kan ada 3 pilar nih. Jadi yang kita ajarkan satu pencaksilat itu sendiri, tapi kita juga belajar organisasi. Di situ kita belajar bagaimana berorganisasi, memimpin, leader. Dan rekreasi. Nah, itu dia ya. Ini apalagi sekarang ini kan sudah banyak sekali orang yang harus di rumah aja gitu. Sekarang semua aktivitas yang dewasa-dewasa mau meeting, mau kantor, majority work from home gitu kan. Jadi udah laptop deh tuh ya. Terus juga yang anak-anak juga masih sekolah daring, jadi masih benar-benar sangat
sangat terpaku pada gadget, mungkin salah satu inisiasinya lagi ini adalah untuk olahraga balancing fisiknya. ya. Jadi kita harus ada balance. Hidup ini kan nggak bisa begini terus kan, lurus gitu terus. Nah ini dengan balance ini kita, nah lalu kita punya landasan spiritual Katolik. Itu yang paling penting. Jadi rekreasinya rekreasi Katolik, organisasi Katolik, kemudian pencak silatnya juga pencak silat Katolik. Itu dia. Begitu, jadi maksudnya. kompleks ya. Nah, Christine menarik sekali kepada Romo Simon karena ternyata Romo Simon ini juga punya background selain seorang Romo, ini punya background bela diri atau sport bela diri yang oke banget nih. Romo mungkin bisa ceritain nggak sih gimana perjalanan Romo secara singkat aja, mau gimana ketertarikan Romo pada olahraga, terutama olahraga bela diri, Mo? Ya, Chris, pertama-tama saya melihatkan bela diri bukan sekedar fisik tadi, tapi ada unsur yang lebih dalam daripada itu, unsur kerohanian, unsur mental, unsur budaya. Saya sendiri karena waktu itu buat riset di Jepang tentang gereja Katolik pada masa Jepang, di situ saya berkenalan dengan Kendo kan sejak 2015. Lalu saya meminati Kendo, sebelumnya juga berlatih Aikido. Lalu saya menimba juga unsur-unsur spiritual dari itu. Maka dari itu saya menjawab tadi bahwa pencaksilat bisa menjadi sarana katekese. Karena saya sendiri mengalami. Romo sendiri mengalami. Dan juga Romo ini tadi pada saat sebelum syuting ya pemirsa ya, Romo ini sudah bercerita banyak sekali tentang pengalamannya. Tadi olahraganya apa Romo yang 2 tadi sebutkan? Pertama saya ikut kursus Aikido dan juga Kendo. Waduh, kebayang nggak Romo yang biasanya memimpin misa atau mungkin mengajar ini lemah sekarang lembut gitu ya? Lemah lembut sekarang ini begitu diajak duel di 2 olahraga itu Romo ini juaranya ya. Dan pastinya kita juga masih akan terus membahas lagi tentang sarana ini, katekesi dari olahraga ini, dan juga masih menyangkut benang merah 100% Katolik, 100% Indonesia, tentunya hanya di bimbingan Rohani Katolik, hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik dan pastinya kita masih membahas seputar pencak silat sebagai sarana katekese kebangsaan dan masih membahas red line kita atau garis merah kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Romo, mungkin kalimat ini hampir setiap kali digaungkan setelah misa, 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan tadi kita juga sudah berbicara ya mengenai khususnya THS THM ini bahwa memang loh sarana atau katekese ini bisa menjadi salah satu sarana yang tepat untuk anak-anak muda sekarang. Nah, kalau menurut Romo sendiri nih Romo, sebenarnya bagaimana sih cara mudah anak-anak muda, terutama anak-anak muda Indonesia itu bisa mencintai tanah air? Ya, Chris, pertama-tama kita perlu ingat bahwa di dalam dokumen gereja, itu Gaudium et Spes namanya, itu sukacita dan pengharapan. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa sukacita, pengharapan, dan keprihatinan masyarakat atau dunia, itu juga suka duka, keprihatinan, dan pengharapan umat Kristen, umat Kristiani, umat Katolik, pengikut Kristus. Maka dari itu saya kira prinsipnya jelas bahwa kita tidak hidup di ruang kosong. Di tempat di mana kita tinggal, di situ kita ikut bersama-sama membangun. Nah, dalam rangka itu menurut saya mencintai bangsa itu termasuk di dalamnya. Salah satu caranya yang tadi sekarang sedang kita bicarakan, yaitu bagaimana pencaksilat sebagai sangat tipikal, sangat khas, kasanah kebudayaan Indonesia itu bisa digali dan bisa dimasuki oleh kita juga. Nah, aku sekarang pengen nanya, Romo ini selain sebagai Romo, perpanjangan tangan Tuhan, Romo ini kan juga salah satu yang mendalami olahraga bela diri tadi. Nah, kalau Romo sendiri ada nggak sih pengalaman pribadi Romo yang bisa Romo ceritakan kayak ketika Romo melakukan gerakan ini atau dari permenungan Romo benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam olahraga itu atau bela diri itu, Romo? Ya, saya kasih contoh konkret misalnya di dalam kendo ya yang saya mainkan. Di dalam kendo itu misalnya kalau saya mengalahkan orang atau kan dalam kendo yang bisa dipukul 4 titik gitu. Kalau saya sudah menghantam orang, saya tidak boleh bersukacita dengan wah kasih tangan begini ya. Nggak nah, boleh. Kalau tangan begini lalu saya langsung dapat nilai rendah. Jadi saya harus diam lalu dinyatakan oleh juri bahwa misalnya saya betul, dia kalah, lalu saya harus diam dan memberi hormat.
itu tetap ada berarti kasihnya ya Romo ya. ya berarti kita harus respect pada orang yang kalah. Jadi orang kalah itu bukan untuk diinjak-injak, tapi direspeki. Itu menurut saya prinsip bagaimana sesama juga termasuk musuh. Itu dicintai, itu ajaran Kristus. Betul, kasihilah musuhmu ya. Betul, ya. maka menurut saya cocok kan. Cocok banget loh, apalagi buat anak-anak zaman sekarang, terutama anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin dengan adanya perkembangan teknologi dan lain-lain, itu sifat individualismenya sangat tinggi. Dan saya pun sebagai anak muda juga mengalami struggle nih untuk mengalahkan yang namanya keegoisan dan lain-lain. Mungkin bukan anak muda juga, tapi semua orang di dunia ini juga kali ya. Makanya memang sarana olahraga ini bisa menjadi katekese yang sangat luar biasa. Nah, kita akan kembali ke Mbak Nining lagi nih, membahas seputar THS-THM. Bisa diceritakan secara singkat nggak sih Mbak, THS-THM ini apa aja yang diajarkan di dalamnya, dan mungkin bagaimana nih para wanita khususnya ceritanya bergabung di THS-THM? Silakan. Ya, jadi begini, tadi kan saya udah bilang bahwa kita ada 3 pilar dengan satu dasar kitab suci. Nah, kami itu ada kewajiban membaca kitab suci setiap hari. Ya, kemudian jadi ini adalah sarana. Jadi jadi pencak silat itu sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana untuk kita itu memuji dan memuliakan Allah. Jadi dasarnya kami itu ada 3 hal yang harus kita pelajarin. 3S itu dari seminari. Sanctitas itu kesucian. Kami THS-THM harus berusaha terus-menerus hidup suci. Kita memang belum suci ya, tetapi kita harus berusaha untuk hidup suci dong, gitu kan. Kemudian sanitas, kita harus menjaga kesehatan, menjaga diri dengan banyak bergerak, dengan berlatih, kita menjadi sehat dan bersih tentu saja. Apalagi sekarang ya, kita harus menjaga kebersihan. Kemudian siensia. Siensia itu adalah bagaimana kita terus-menerus mengembangkan diri. Gereja ini kan semper reformanda ya. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai individu itu juga harus terus-menerus belajar, mau belajar, menimba ilmu dimanapun, mengembangkan diri sehingga kita menjadi berkembang dan berbuah. Akhirnya kita berbuah. Jadi harapannya anggota THS-THM itu adalah hidup suci, memuji dan memuliakan Allah, mengembangkan diri dengan baik. Dengan sehat, badan sehat, kita memuji dan memuliakan Allah dan berbuah untuk masyarakat, untuk gereja, dan untuk bangsa. Apalagi itu, komplit banget ya. Apalagi kalau misalnya berbicara katekese dan juga komunitas, kita bertumbuh melakukan 3 hal itu, 3 poin tadi bersama-sama ya. Jadi ketika mungkin ada masa-masa yang jatuh gitu kan, jadi ada ditopang. Ada yang menopang, ada yang mendoakan gitu ya. Dan pastinya perbincangan kita juga semakin menarik sekali pemirsa mengenai pencak silat sebagai sarana katekese kebangsaan. Dan kita juga masih akan melanjutkannya sesaat lagi. Dan kita tentunya kita akan kembali tentunya hanya di Mimbar Agama Katolik, hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi di Mimbar Agama Katolik dan masih membahas seputar pencak silat sebagai sarana katekese kebangsaan. Dan mungkin terakhir nih, saya akan tanya kepada Mbak Nining nih, gimana sih Mbak Nining untuk anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang ingin bergabung di THS-THM khususnya di Indonesia? Silakan. Kalau di Jakarta ini sudah cukup banyak, misalnya di Paroki Kalvari itu ada, lalu di Bogor juga ada, terus kemudian di Bekasi itu juga ada. Semua THS-THM ini sudah ada di hampir seluruh paroki ya, Jabodetabek. Jadi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang memiliki anak atau mungkin ingin bergabung, silahkan langsung hubungi parokinya masing-masing. Karena juga aku sempat dengar kok ketika aku misa di MBK mungkin ya, ada pengumuman seputar THS-THM gitu. Jadi kalau mau bergabung hari apa dan di mana, pastinya informasinya sudah lengkap ada di paroki masing-masing seperti itu ya. Sekolahan juga ada, di Gonzaga ada, kemudian di Pasar Minggu juga ada. Jadi sudah komplit ya, sarananya sudah dibuka. Jadi kalau berminat silahkan cari tahu di paroki atau mungkin sekolah terdekat ya. Dan terakhir mungkin untuk Romo, mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Romo untuk anak muda yang sekarang ini masih bingung nih gimana ya mengalami kebuntuan atau mungkin mengalami kebosanan, apalagi masa-masa pandemi gini kan, stres atau anxiety itu kayaknya gampang banget hinggap gitu. Mungkin Romo punya pesan-pesan buat anak muda yang ada di rumah untuk tetap semangat dan juga pastinya untuk menjadi anak yang 100% Katolik, 100% Indonesia, Mo.
Ya, terima kasih Chris. Saya kira dari pembicaraan kita cukup jelas bahwa ajaran Kristus itu universal. Ya. Menyangkut situasi, segala bangsa, kita semua dipanggil. Di mana kita tinggal, di situ kemudian kita terlibat menjadi terang dan menjadi garam. Saya kira THS-THM itu bisa menjadi sarana yang efektif untuk itu. Di mana orang dilatih untuk tidak gampang patah, untuk kemudian juga punya semangat yang tinggi dalam menghadapi hidup dan tantangannya. Mengapa tidak dicoba untuk THS-THM ini sebagai sarana untuk Anda yang masih muda untuk terlibat? Betul ya, jadi kenapa tidak gitu, apalagi sudah jelas sekali bahwa memang ini salah satu sarana katekese yang cukup kompleks dan juga benar-benar pas banget untuk generasi muda yang tenaganya masih banyak juga, jadi disalurkan dengan cara yang baik gitu. Kalau kata anak muda zaman sekarang ibarat kata menabung di dunia nanti membuktikan di akhirat juga ya Mo ya. Banyak loh anak muda yang sudah mulai memikirkan itu. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Romo Simon dan juga Mbak Nining yang sudah bergabung dan juga atas pembicaraan yang sangat luar biasa. Ini kita akhirnya jadi tahu bahwa ternyata ada juga loh sarana katekese di pencaksilat yang kita mungkin tahu selama ini cuma olahraga aja, tapi ternyata di ajaran Gereja Katolik ini bisa menjadi katekese yang sangat luar biasa. Dan juga pastinya sekarang waktunya untuk Kristi pamit undur diri sebelum nantinya juga akan ditutup oleh berkat dan juga doa dari Romo Simon ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Mimbar Agama Katolik dan jangan lupa untuk selalu saksikan Mimbar Agama Katolik setiap Senin tentunya hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Dan sekarang mari kita tutup perjumpaan hari ini dengan doa dan juga berkat dari Romo Simon. Silakan. Terima kasih saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya mengundang Anda semua untuk bersatu hati dalam doa berikut ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pertemuan ini dan atas pencerahan serta inspirasi yang Kau berikan dari pembicaraan kami ini. Kami mohon agar kami Kau kuatkan untuk membangun bangsa kami, bangsa Indonesia. Tekad kami Kau kuatkan, kehendak kami Kau kuatkan, dan juga semangat kami Kau tegakkan untuk bersama-sama mewujudkan diri menjadi saksi hidup-Mu di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang Kau cintai ini. Ini semua kami mohon melalui Yesus Kristus adalah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua dimanapun kita berada diberi berkat dan pelindungan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Mbak Nining.